Mari kita menyiapkan hati untuk memulai perayaan resmi ini. Kita banyak berdiri dan menghadap ke pintu utama untuk menyambut Pak Uskup, Karau dan para petugas liturgi lainnya. Kita siapkan dalam pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Bapak Uskup, para romo, saudara-saudara terkasih, pada minggu biasa yang ke-16 ini kita diikuti kebahagiaan dan kegembiraan karena rahmat Allah turun atas kita semua. Secara istimewa pada hari ini rahmat Allah dicurahkan kepada seluruh umat melalui perayaan Ekaristi, pelantikan pastor paroki dan serah terima jabatan pastor paroki yang baru. Semoga perayaan hari ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita, dan kita mohon Bapak Uskup berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi mulia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita telah berdosa agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
bagi mereka, terutama untuk Romo Yosef Joni Sri Santo Romo MSC yang akan kembali umat paroki Santo Yosef Pegasen ini sebagai Romo paroki yang baru, dan Romo Estasius Suparno MSC akan mengabdi engkau di tempat yang baru. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengampunan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kami gembala-gembala itu hilang dan terserah. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah yang adalah permusuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya
mengatakan izin. Setelah menunaikan keputusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan perahu-nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang saya hormati dan kasihi Romo Armando dan Romo Doni sebagai pastor, kepala paroki, para pastor, para bapak dan ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkadar. Kenapa saya mengatakan pastor Armando dan pastor Doni? Jadi ini yang sebetulnya dimuliakan adalah memang kalau kita lihat dari kanon, kita nanti belajar terus ya sampai dengan 2035. Luar biasa ada paroki mengajar tentang sakramen, tentang doa-doa dan sebagainya, termasuk nanti juga ada hukum-hukum sesuatu yang baik sekali yang mau kita dapat. Kita tahu pastor paroki itu sebenarnya bukan hanya sekedar kaki tangan ataupun yang sama juga dengan uskup. Kalau Vijen itu malah justru tidak. Yang diangkat bagaimana kehendak uskup, diangkat lalu membantu kalau uskup berhalangan pada kerjaan-kerjaan sekian banyak, lalu harus ditangani juga di bantuan Vijen. Tapi kalau pastor kepala paroki itu jelas-jelas ketika Bapak Uskup tidak mungkin bisa menjalankan banyak hal, jadi yang ikut ambil bagian dalam penggembalaan umat, dalam juga imamatnya uskup atau imamatnya dari episkopalnya dari uskup, pastor kepala paroki. Jadi nggak semuanya orang gampang, ada banyak sekali pastor sampai hidup dari hidup, sampaikan dari panggilan sampai matinya. Ada yang tidak pernah mengalami sebagai pastor kepala paroki, karena ada kriteria yang harus dilihat dan sangat pantas. Mungkin kalau dulu belum ada banyak pastor yang mau tidak mau setiap ditaruh di paroki atau stasiun pastor kepala. Tapi kalau sekarang sudah sekian banyak, luar biasa, kita harus betul-betul memilih menurun. Jadi luar biasa pastor kepala paroki adalah tangan Bapak Uskup yang luar biasa. Jadi nanti kriterianya yang sangat mendalam itu kita akan beritahu dalam Injil ini sama. Lalu saya mau tanya kepada kita semua, yang membangun, yang memulai itu lebih berat yang mana? Memulai atau mempertahankan? Jadi Romo Armando jangan bangga bangun fisik sana sini. Nanti yang lebih berat sebenarnya Romo Doni mempertahankan bukan hanya bangunan tetapi keimanan umat juga. Kalau pertama untuk sekali lagi, tapi saya kira nanti tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan salah satunya. Jadi kedua-duanya juga
penting sekali. Saya juga merasa jadi uskup di Keuskupan Purwokerto, saya tidak terlalu terganggu dengan keuangan, saya tidak terlalu terganggu dengan keadaan yang ada. Kalau mau mulai pasti agak terlalu lebih mudah daripada nanti mempertahankan yang sudah ada. Dan yang paling menakutkan adalah ketika mempertahankan sesuatu yang memang tidak ada yang harus dipertahankan. Bahkan sebaliknya, mempertahankan apa dan harus memulai yang baru. Nah, jadi kedua-duanya tidak bisa dilepaskan. Sama juga dengan liturgi indah, itu dimulai sebetulnya dari awal pertama orang memahami itu. Jadi akan ketahuan nanti juga kalau liturginya indah, rapi dan sebagainya, itu pasti doanya juga sama. Jadi tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan sekali lagi bangunan materi atau bangunan lahiriah dengan bangunan batin itu sama-sama. Biasanya kalau mau memulai itu tidak terlalu rumit, tetapi kalau sudah ada dan mempertahankan, ini akan terbukti dengan sekali lagi saya ingin menyampaikan berapa persentase orang yang sudah memilih Kristus, terutama Katolik, dan meninggalkannya. Bukan kuantitas, tapi kualitas, persentase ini menakutkan. Maka lebih sulit sekali lagi orang tua juga ketika gampang-gampang membaptis anak, lalu mempertahankannya, memberi contoh, memberi teladan, ini rumit, lebih susah. Tapi kembali lagi, nggak juga harus dibaptis dulu. Jadi kedua-duanya penting. Tapi paling tidak kita sekarang harus bekerja sama satu dengan yang lain. Maka nanti ini ada perpindahan, artinya ada pengambil alihan, apa yang disebut juga dengan serah terima atau yang disebut juga dengan kembali lagi pertukaran paspor kepala paroki. Karena dalam pengumuman saya tahu dengan kelebihannya adalah di mana-mana bangun, di Kapencah, di Wonosobo, di Tegal, dan di sini nanti saya kasih tugas. Tapi tidak jadi pastor paroki, menjadi pastor vikaris paroki di katedral. Saya beri tugas membangun keuskupan. Tapi semangat sekali saya yakin luar biasa. Katedral keuskupan dan katedral itu sudah tahun 84 ya kalau lama. Tapi kembali lagi, yang sudah dibangun oleh Romo Manto akan dilanjutkan, dipertahankan dan dikembangkan oleh Romo Doni. Nanti Romo Doni yang akan menggantikan pastor kepala paroki. Kalau pastor-pastor yang kecil-kecil itu masih muda-muda itu, nanti suatu saat juga menjadi pastor kepala paroki, di mana sudah punya pengalaman dan pantas. Nanti ada ciri khasnya yang luar biasa. Sekarang masih jadi vikaris parokial. Jadi kalau vikaris itu bahasa terlalu indah dan bagus. Tapi kalau yang bahasa Indonesia pembantu. Gak apa-apa kalau yang dibantu juga pastor kepala paroki nggak bisa. Maka disitulah yang menjadi. Maka tadi saya sampaikan kembali kepada vikaris jenderal adalah pembantu umum. Yang vikaris itu pembantu pokok. Kita tidak melihat status itu, tapi kembali lagi, kenapa begitu luar biasa menjadi ciri khas Kristus? Pastor-pastor kepala paroki itu, baik itu gereja yang menjadi suatu tanda. Inti perputusan dari Kristus dalam bacaan Injil, lalu juga bacaan pertama dan kedua, itu melengkapi lagi. Nomor satu yang mau akan menjadi yang hebat di dunia ini, kalau mengikuti sekali lagi teladan Kristus. Nanti kalau kita mau tahu lagi, lebih dalam lagi, Kristus itu sebuah Allah, bukan hanya sekedar manusia. Manusia hanya melalui apa yang disebut dengan perantara. Jadi Kristus sebuah Allah, nanti yang membedakan dengan manusia lain.
lain, siapapun, rasul, nabi, apa yang menjadi contoh Allahnya di sini? Berbelas kasih, cinta kasih. Kalau orang sudah memiliki itu, berhasil setingkat mengikuti teladan Tuhan, mengikuti teladan Allah. Nomor satu cinta kasih. Karena Allah memang mencintai umat manusia dari awal penciptaan dulu, karena ada banyak macam-macam di dunia ini, sehingga perlu memberikan kasihnya. Maka diutuslah putranya yang dia sendiri juga menjadi nabi teladan. Jadi kasih nomor satu, hidup mau selamat, hidup mau bahagia, hidup mau yang disebut masuk surga adalah kasih. Apa itu? Kasih nomor satu adalah pasti keluar dari dirinya, memberi, berbagi. Berbagi apa? Kepada siapa? Kalau Allah jelas kepada seluruh umat manusia ciptaannya, sedangkan kita bukan sekali lagi membela Allah, berbagi pada Allah, kita berbuat sesuatu pada Allah dengan doa dan sebagainya, tetapi kita kepada sesama kita, satu dengan yang lain harusnya ikut seperti Allah, berbagi, memberi, punya kasih. Jadi ada sesuatu yang dari dirinya keluar, dikorbankan. Maka kalau lewat Kristus, lewat salib, nyawanya diberikan, diserahkan, kasihnya total sempurna sekali. Sekarang itu satu dengan yang lain. Kalau saya mengatakan memberi atau berbagi, pertama-tama mungkin tingkatannya tidak ketahuan, tidak ada perhatian. Lalu juga ada dengan waktu, tenaga. Jadi nggak mungkin kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, nggak pernah ke gereja, nggak pernah punya tenaga, nggak pernah punya waktu, perhatian, omong kosong. Ini nanti larinya kepada pelayanan. Dan nanti kalau sudah sampai setingginya itu hidupnya real, baik itu materi itu udah cukup berat sebenarnya. Kalau orang sampai juga berbagi kepada siapapun juga dengan materi, dengan keuangan, dengan segala-galanya dia miliki, nanti lebih bagus lagi ketika di gereja Katolik pemberian itu bukan dengan kelebihan, bukan dengan kehebatan dan kekayaan, tapi kekurangannya. Berarti kekurangannya itu adalah apa? Itu yang di luar, di tempat lain nggak ada. Karena di gereja Katolik memberi dengan kekurangan itulah memberi yang tertinggi. Kalau memberi dengan kelebihan, sisa-sisa, atau sudah kita nggak butuh, gampang sekali. Itu saja masih banyak orang tidak pernah berbagi. Kalau dengan kekurangan apa yang kita punya, yang terbaik yang punya kita pun masih butuh, tapi dipersembahkan untuk orang lain, ini mendalam sekali. Itu ajaran Yesus. Lalu termasuk sukacita. Nanti apa saja di sini baru jelas. Berbagi itu pertama-tama memang juga dengan doa-doa. Jadi nggak ada ya doakan orang lain, doakan siapapun juga untuk sengsara, untuk sesat, untuk apapun juga. Jadi kalau berbagi itu kadang-kadang juga kita nggak bisa apa-apa, kadang-kadang berdoa sesuatu yang baik, positif. Tidak pernah ada doa buruk. Jadi kalau doa buruk pasti bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari yang lain, kekuatan lain. Kalau sampai mendoakan orang lain, dia pertama doa, yang kedua iman. Maka kita berbagi iman, berbagi sekali lagi sukacita, berbagi kabar gembira. Ini termasuk kasih. Dan kita juga mau menjadi teladan Kristus, mau menjadi contoh, atau mau memberikan sesuatu, nggak usah kita nggak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi harus real kan, kalau memberi itu harus real semuanya. Tapi paling tidak, sudahlah kita menjadi contoh yang setia, yang taat, yang baik untuk masyarakat bangsa kita, untuk yang lain-lain. Itu dengan iman. Pokoknya Kristus ternyata baik, setia dan seterusnya.
Itu berbagi. Kita kadang-kadang tidak sadar itu berbagi. Orang Katolik ternyata demokratis sekali. Itu nanti yang saya sampaikan ketika akan hadirnya Paus, saya akan mendampingi juga di Istiqlal. Paus datang itu luar biasa. Nanti ada poin-poin yang sangat penting. Salah satunya adalah menebarkan kemanusiaan. Di mana kemanusiaan itu ditebarkan, nanti adanya adil, adanya damai, adanya demokrasi. Semakin menebarkan kemanusiaan, semakin demokrasi, semakin demokratis. Jadi orang yang nggak demokratis itu sekali lagi kemanusiaan yang nggak ada. Paus datang untuk semua. Jadi bukan hanya orang Katolik saja, tapi untuk semua, memberi contoh sebagai kepemimpinan yang benar-benar total. Kalau di Dirati itu kepemimpinan semakin tinggi dia menjadi pemimpin, semakin menjadi servus servum Dei, pelayan dari pelayan, bukan lagi menjadi penguasa, untuk ini dan itu, apalagi sampai mencari kekayaan, lalu dan seterusnya dengan nepotisme, kolusi. Sekali lagi itu bukan demokratis dan menakutkan sekali. Paus tidak membutuhkan apa-apa, tetapi memberi contoh kepada. Nanti orang-orang Katolik juga harus mengikuti teladan dari Paus, ajaran-ajarannya itu positif sekali. Tidak mengikuti dunia ini atau yang lain. Lalu yang selanjutnya yang tidak habis-habisnya Tuhan memiliki dengan kasih itu adalah memberi. Memberi apa? Memberi ampun. Ini pemiliknya adalah Tuhan. Memberi ampun. Siapapun yang bersalah dan sebagainya. Kalau sekali lagi pada orang tidak bersalah kita baik-baik, itu juga terlalu mudah. Nah, itu juga banyak orang tidak melakukannya. Tapi ketika kembali lagi ada orang bersalah berkali-kali, lalu kita bisa memberi ampun, ini sifat keilahian yang luar biasa. Dan Kristus melakukan itu semua. Tuhan melakukan itu semua buat manusia. Disinilah sebenarnya saya sampaikan imam-imam yang terpilih yang menjadi pastor kepala paroki seperti itu sama dengan Yesus. Maka saya ingin meyakinkan kepada kita semua, mari, dan saya yakini yang memiliki kasih, yang memiliki cinta, nanti tadi bilang akhirnya ada mengampuni, akhirnya juga mengatakan kabar gembira, akhirnya juga dengan doa-doa yang bagus dan seterusnya. Inilah hidup di sini menjadi pemenangnya, yang unggul dan juga juaranya. Maka para pastor juga demikian, para umat juga demikian. Karena mengikuti Kristus, Anda itu akan menjadi pemenangnya, juaranya, dan unggul dari manusia-manusia lain kalau memiliki kasih. Memiliki kasih berarti memberi dan berbagi. Di sini kita harapkan. Coba kalau kita balik, kasih dengan tidak kasih. Kalau tadi memberi, kalau yang tidak kasihnya merampas. Kita kan tahu itu. Orang-orang yang suka merampas, ngambil yang bukan haknya, mengambil alih dan menyusahkan orang lain, menyusahkan kita. Itu merampas hak yang kita punya yang harusnya dapat, kita nggak dapat, disusah-susahkan. Sekali lagi, itu nggak punya kasih, itu akan hancur sendiri. Nah sekarang sekali lagi dengan baik-baik ya, pastor kepala paroki Romo Parmanto dengan pastor kepala Dodi bukan rebutan. Ini memang tugas terus begitu dan terus begitu, sehingga ini bukan merampas dan mengambil, Romo Dodi mengambil atau merampas, tidak, malah justru sebaliknya. Kalau pastor paroki yang baru ini pasti akan memberikan tadi dengan kasihnya, memiliki, akan berbagi doanya, berbagi sukacitanya, berbagi juga pengampunannya. Lalu yang kedua tadi, kalau soal doa, berbagi doa itu berbagi betul-betul mengungkapkan kepada Tuhan supaya baik, supaya juga berhasil, supaya apa saja yang baik-baik. Tetapi kalau sebaliknya, kita lihat yang bisanya bukan berdoa
doanya buruk sekali. Ini yang suka mencaci maki, memfitnah, sumpah serapah atau kutuk. Kalau sampai kita dibuat itu, wah ini bukan hanya tidak unggul sama sekali. Aku yang berbohong dan juga ingkar. Kita mau kasih apa? Kalau kita ingkar, kita berarti berbohong. Tidak dengan doa-doa yang bagus-bagus untuk menuju kepada Tuhan. Ini kalau kebalikan. Lalu selanjutnya, kalau membawa iman, membawa sukacita, membawa kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Tapi kalau dibalik, bukan membawa kepada Tuhan, membawa kepada setan, membawa kepada iblis, membawa kepada kejahatan, membawa kepada dunia, membawa kepada kematian kekal. Bagaimana bisa unggul? Tidak unggul. Kelihatannya pertama mungkin menang, mungkin kelihatan realistis sekali. Mungkin pertama kita bisa lihat orang-orang seenak-enaknya melanggar apapun juga, lalu dengan hukumnya diatur seenak-enaknya. Tunggu, dia akan menjadi pecundang dan hancur selama-lamanya mau mencari seperti itu. Lalu yang tadi saya sampaikan ini adalah hanya pekerjaan Allah. Kita bisa mengikutinya, yaitu membagikan ampun, tidak terhindar. Ini tingkatannya, keunggulannya lebih hebat sekali. Bisa itu berkali-kali tapi malah tidak membalas, tapi berbalik berbuat baik, mengampuni, tidak membalas. Ini yang mau saya angkat sebetulnya dari Injil ini. Kristus itu tadinya mau ngecas gula. Yuk kita berdoa dulu, ini nanti ada banyak tugas loh. Sama juga dengan romo-romo yang jadi pastor parok ini, saya belum siap apa-apa nih. Saya harus ngecas dulu lah, saya harus liburan dulu lah, saya harus ngetrend dulu lah. Karena nanti ke depannya sudah sekian banyak yang minta tolong, sekian banyak yang betul-betul karena belas kasihnya Allah langsung sudah dicegah, langsung dia menjalankan itu semua dan berbagi, tidak ditunda-tunda kembali. Orang-orang juga saya kira sama, ketika sudah masuk dan sebagainya, tidak ditunda kembali. Bersekian banyak orang itu datang di dalam Injil. Kristus pun, ayo kita menyepi dulu, tetapi sudah diikuti oleh orang-orang banyak yang membutuhkan. Belas kasihnya Allah luar biasa, tingginya, besarnya, sempurnanya, maka dia tetap melayani. Saya ingin menjawab, kalau pastor di sini, atau pastor yang lain juga sudah siap untuk melayani umatnya. Amin. Yang terkasih, selanjutnya akan dilaksanakan pengumuman kanonik dan serah terima jabatan pastor paroki. Akan diawali dengan pembacaan surat keputusan Uskupan Purwokerto. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Uskup untuk mengukuhkan pastor paroki yang baru. Romo Yosef Doni Sri Sadono MSC sebelum menerima tugas sebagai pastor kepala paroki Santo Yosef Mejasem, silakan Romo mengucapkan pengakuan iman dan janji kesetiaan. Saya Yosef Doni Sri Sadono MSC yang ditugaskan menjadi pastor paroki Santo Yosef Mejasem, dengan iman yang teguh percaya dan mengakui segala kebenaran yang terkandung dalam syahadat iman. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita akui iman kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat Misia Konstantinopel. Aku percaya akan satu hal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya.
surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dengan iman yang teguh, saya juga percaya akan segala sesuatu yang terkandung dalam sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan dalam tradisi dan yang oleh gereja, baik melalui suatu keputusan yang definitif maupun melalui magisterium yang biasa dan umum ditetapkan, dipercaya sebagai yang diwakilkan secara ilahi. Saya juga beriman dengan teguh dan pertahankan setiap dan semua yang telah ditetapkan secara definitif oleh gereja di bidang ajaran iman dan kesusilaan. Lagi pula dengan ketaatan religius, kehendak dan akal budi, saya tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang dikeluarkan baik oleh Santo Bapa maupun oleh kolegium para uskup ketika mereka ingin melaksanakannya dengan magisterium yang autentik. Juga seandainya mereka itu tidak bermaksud mengumumkan ajaran-ajaran itu dengan tindakan yang definitif. Saya, Yosef Doni Srisandoro MSc, yang diangkat menjadi pastor paroki Santo Yosef Menjasa, akan senantiasa setia pada gereja Katolik, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Saya akan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya selaku pastor paroki sesuai ketentuan hukum gereja dan ketetapan uskup. Saya akan menjaga agar perbedaan iman tetap dipegang dan akan menghindarkan adanya penyelewengan ajaran iman. Saya akan tetap menjunjung tinggi tata tertib yang berlaku umum di dalam seluruh gereja dan dengan seksama akan memajukan pelaksanaan semua undang-undang gereja, terutama yang termuat di dalam kitab hukum Katolik. Dengan ketaatan Kristen, saya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh para uskup sebagai pengajar otentik dalam hal iman. Saya juga akan membantu uskup sepenuh tenaga dan dengan penuh kesetiaan agar karya apostolik yang dijalankan oleh uskup atas nama gereja dapat terlaksana dengan baik. Demikian kiranya Allah dan Injil suci yang saya sentuh dengan tangan saya ini membantu saya. Roh yang berkasih, Allah itu selalu setia. Dia akan mendampingi Anda, meneguhkan hati Anda, dan melindungi Anda dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Anda. Maka saya meneguhkan Romo sebagai pastor, kepala paroki Santo Yosef Menjasa, dan tetap mendoakan Anda agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati Romo dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan pastor paroki. Pastor paroki yang lama
menyerahkan kepada Bapak Uskup buku memori serah terima program kerja Romi, Stefan Romi dan laporan keuangan BPP dan BKP. Bapak Uskup meneruskan semua hal itu kepada Pastor Paroki yang terhormat. Penandatanganan berita acara perubahan paroki Pastor Paroki ditentukan sebagai berikut. Saksi yang pertama, Wakil Ketua BPP dan Wakil Ketua BKP. Kami mengundang Bapak Ignatius Setiowardoyo dan Bapak Gabus Yudi Saputro untuk maju ke depan altar. Selanjutnya, Pastor Paroki yang baru, Romo Syekh Budi Simbol dan Isi untuk berkenan menandatangani berita acara pengukuhan. Dan yang terakhir, Bapak Uskup untuk berkenan menandatangani berita acara pengukuhan. Acara pengukuhan dan serah terima telah selesai. Perayaan misi dilanjutkan kembali. Terima kasih. Kita berdiri dan melanjutkan dengan doa permohonan. Kristus telah bersabda, "Aku akan melayani yang baik, segala yang baik akan menyerahkan nyawa bagi jumlah banyak." Oleh karena kebaikan hati kita bagi keselamatan kita, karena kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Isti Paus, para uskup dan para imam kebalaan, ya Bapa, berkatilah Isti Paus, para uskup dan para imam, agar hidup mereka menurut Kristus. Semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian sejati, kebenaran yang menyelamatkan dan penuh kasih terhadap semua orang. Marilah kita mohon. Bagi Romo Ignatius Sulangan PSI yang telah selesai mengemban tugas sebagai pastor paroki kami dan mendapat amanah untuk mengemban tugas yang baru. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat kesetiaan mendampingi kami mengemban bersama beliau dalam tugasnya sebagai gembala di paroki kami. Kami mohon berkat-Mu untuk tugas yang baru. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan yang baik dan rahmat yang dibutuhkan untuk tugas pengembalaannya di tempat yang baru. Marilah kita mohon. Bagi Romo Yusef Budi Srisabdono MSc yang mendapat tugas baru dari Keuskupan Purwokerto sebagai pastor paroki kami, semoga Tuhan memberkati beliau dengan rahmat kesehatan yang baik dan rahmat yang dibutuhkan, sehingga dapat mengembangkan umat paroki kami dengan arif dan bijaksana, sehingga gerejamu semakin bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putra-Mu untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Marilah kita mohon. Bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat penggembalaan. Marilah kita mohon. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa yang penuh kasih, semoga bersama Santo Yosef pelindung paroki kami dan bersama pastor paroki kami yang baru, kami umat-Mu di paroki Santo Yosef Mejasen ini dapat berjalan bersama mewujudkan visi misi Keuskupan Purwokerto, menjadi saudara bagi semua orang, menjadi garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan. Marilah kita mohon. Dalam misa ini kita sudah berdoa, doa pastor Kristen MSc yang
karena itulah Engkau mengutus putra-Mu. Perkenankanlah kerajaan damai dan cinta kasih-Mu berkembang sekarang dan di waktu mendatang demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Kita ucapkan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan dari kami, hamba-hambamu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu yang sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Mari
dengan kami dalam segala mata, kecuali dalam menang dosa, karena Kau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dia sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diliput menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tiga kebutuhan gereja.
yang tersebar di seluruh bumi, agar menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus serta semua umat. Inilah juga dan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan kami, dan akan semua orang yang telah berbuat dalam keinginanmu, dan berikanlah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami terima dalam keberadaan tadi bersama Santa Maria Bunda Allah, kami bisa membelajar para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami Engkau perkenankan beserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Maria dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala jahat, juga memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selama-lamanya yang memberikan kekuasaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Tuhan Yesus Kristus adalah yang bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
domba Allah pelihara dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Marilah berdoa. Ya Allah, Kau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon ampun kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja Minggu Biasa ke-16 tanggal 21 Juli 2024 dapat dibaca di Warta Paroki. Disampaikan banyak terima kasih kepada petugas liturgi, misdinal, prodiakon, lektor, pemazmur, organis, dirijen, dan kelompok kur. Demikian pengumuman, terima kasih. Umat yang terkasih, tanpa terasa 4 tahun sudah Romo Parmanto menunjukkan bagi kita umat di paroki tersebut. Hari demi hari, waktu demi waktu silih berganti, dan tibalah saatnya kita akan berpisah dengan Romo Parmanto ke tempat tugas yang baru. Umat yang terkasih, seperti telah kita ketahui bersama bahwa Romo Parmanto mendapat tugas yang baru sebagai Romo Rekan di paroki Katedral. Demikian pula halnya dengan Romo Vento bisa bertugas sebagai Romo Rekan di paroki Purworejo. Umat yang terkasih, sebagai pesan dan kesan di acara serah terima jabatan pastor paroki ini, kami mengundang Romo Parmanto untuk mengungkapkan perasaan hati yang paling dalam. Monggo Romo Parmanto, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah mempercayakan menjadi pastor paroki Makassar selama 4 tahun. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh umat paroki yang berdoa juga sahabat-sahabatnya yang berada di luar paroki yang telah bersama-sama membangun paroki ini. Ketika mengawali pembangunan, beberapa yang akan kita laksanakan dengan punya motivasi sedikit demi sedikit menjadi bukit. Itu menjadi landasan pertama bagaimana perjuangan kita. Maka umat dewasa saat bulan 2000, umat yang belum dewasa 1000. Kemudian pembangunan dimulai tahun 2001, tanggal 19 Maret 2001 dimulai. Selesai 1 tahun persis 19 Maret 2002. Masih ingat biayanya 2M350 juta. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain untuk sarana mempersatukan umat dan juga memberi semangat
Pelantikan Imam Juli 2022. Kemudian pembangunan Wisma Santi Yosef dan Kapel Adorasi dan sudah diresmikan 19 Maret 2003 bersamaan dengan pelantikan DPP dan DPP. Karena ini sudah kendor, maka semangatnya ganti. Semangat. Oh, semangat. Karena dulu semangat. Kemudian juga samping itu pula gelar budaya bekerjasama dengan BCATNL menghasilkan uang lumayan banyak. Saya lupa berapa jumlahnya, tapi bisa melanjutkan pembangunan di paroki ini. Karena kira-kira sudah menerima 100 juta bekerjasama dengan BCATNL. Kemudian kalau juga mobil paroki baru, rumah masa depan baru, maksudnya rumah berdiri baru, tapi nggak sampai mereka walaupun seperti yang ada tidak sampai satu rumahnya juga bertambah. Kemudian juga yang lain keberadaan genteng ini yang masih baru karena direncanakan pertengahan Mei, kemudian dimulai awal Juni, dan sekarang hampir selesai 98%. Kemudian yang masih ingat uangnya salurkan yang terakhir yang dikumpulkan dari umat untuk pembangunan genteng ini yang dari tanggal pertengahan Mei sampai hari ini sudah ada yang masih lagi, yaitu jumlahnya 418.083.000. Jadi kita mengumpulkan 418.083.000. Kemudian sudah dipakai untuk beli bahan 290.213.000. Kemudian tenaga kerja yaitu 45.870.000. Sehingga masih ada saldo pengeluaran semua 336.083.000. Sehingga dana yang sisa sudah serahkan kepada pastor paroki yang baru untuk melanjutkan perawatan, yaitu 82 juta. Itu yang teman bisa lakukan. Jika kita sarankan kalau karena sisanya satunya di rombongan bawah. Akhirnya meskipun demikian kami belum bisa memenuhi apa yang digambarkan seluruh umat. Karena itu kami bersama dengan untuk mohon maaf dan semoga sarana prasarana yang kita buat yang sudah tersedia bisa dipergunakan untuk pengembangan umat paroki ke depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Armanto. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Doni untuk mengungkapkan kesan pertama terhadap kami umat paroki Kristen. Monggo Bapak Doni. Ada ungkapan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Bapak Doni. Pertama saya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam, terutama tentu kepada Monsinyur yang telah mempercayakan tugas sebagai pastor paroki di paroki ini. Saya tersentuh Monsinyur dengan homilinya. Saya mengatakan waktu perkenalan minggu lalu bahwa
Ini penugasan saya yang ke-9. Jadi bagi saya Menjasem ini nomor punggung 9. Saya sudah tugas di 8 tempat kalau dihitung dari masa pastoral. Ada beragam tugas yang pernah saya terima, pernah pastor vikaris, pernah di kategorial, pernah juga studi. Kalau saya hitung 3 kali saya jadi romo paroki. Yang pertama 3 tahun di paroki Wonosobo, lalu yang terakhir 4 tahun di paroki Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Uskupan Agung Makassar, dan ini adalah penempatan saya yang ketiga sebagai pastor paroki. Tapi 2 penempatan saya sebagai pastor paroki pada waktu pengangkatan tidak ada yang uskupnya atau fikjen yang waktu itu yang memilih seperti Monsinyur hari ini, yang mengingatkan betapa mulianya tugas sebagai pastor paroki. Tapi serentak Monsinyur mengatakan, tapi ingat pastor paroki itu juga seorang pembantu. Saya suka Monsinyur untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya hanyalah seorang pembantu. Karena itu selalu akan mengingatkan saya agar saya rendah hati atas hal ini. Jadi terima kasih Monsinyur atas pemilihannya yang secara pribadi menyentuh hati saya. Nah, selama 3 kali menjadi romo paroki, saya banyak merenung sebenarnya apa sih tugas utama sebagai pastor paroki. Saya kira juga tugas-tugas pastor yang lain. Tadi Monsinyur memberikan banyak daftar litani tugas paroki itu ini banyak. Waktu saya membaca janji juga tadi di depan, ada banyak sekali yang harus saya buat sebagai pastor paroki. Konsekuensi bahwa saya menerima penugasan ini banyak sekali. Tapi sebenarnya semua itu bermuara hanya kepada satu tugas saja, hanya satu. Dan itu bagian dari apa yang saya lakukan dalam refleksi saya 2 kali menjadi pastor paroki. Tugas pastor paroki hanya satu, dan kalau saya pastor paroki Menjasem, maka tugas saya adalah membawa, saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, anggap saja 1.250 umat di Menjasem ini semuanya masuk surga. Tugas saya hanya itu. Itu bisa diwujudkan dengan Romo Parmanto membangun fasilitas di mana kita bisa memperdalam iman, di mana kita mendalam, lalu kita masuk surga. Dipasang sound system, dipasang genteng supaya nyaman, suara bagus, kolam katanya pengen AC, nanti kita buat. Semua itu supaya kita berdoa dengan baik, kita makin dekat dengan Tuhan, kita masuk surga. Tugasnya hanya itu yang utama. Membawa 1.250 umat masuk surga semuanya. Enggak boleh 1.249, enggak boleh. Jadi memang benar Monsinyur bahwa tugas sebagai di pastor paroki itu berat. Makanya saya membutuhkan doa. Dan Monsinyur tadi bilang, doa itu dibutuhkan oleh para imam, bukan hanya saya. Romo Resa juga tugasnya sama tugas. Dan untuk itu saya mohon doa dari umat. Lalu sebelum menutup ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Romo Parmanto yang telah mewariskan paroki Menjasem bangunan fisik yang bagi saya sudah amat sangat nyaman. Monsinyur saya kalau ke Pantura ingatnya di sini, karena memang pastorannya nyaman, suasananya nyaman, dan juga mewariskan umat yang kesan saya sekitar 2 minggu saya di sini, saya diterima dengan amat sangat hangat, baik senyumnya, baik salamannya, baik traktirannya, baik makannya, enak semua. Jadi saya punya kesan saya tidak akan sulit beradaptasi di tempat ini. Dan saya bersama Romo Resa mohon doa
untuk perjalanan kita bersama-sama entah sampai kapan. Saya tidak tahu kapan saya pindah ke nomor punggung 10, saya tidak tahu kapan. Yang jelas yang saya lihat adalah hari ini bahwa saya dipercaya, bahwa saya dengan kerendahan hati, dengan kelemahan-kelemahan saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Seperti Monsinyur bilang, merawat, mempertahankan apa yang sudah diwariskan dengan sangat baik oleh Romo Parmanto dan juga Romo Fede. Atas dua saudara saya Romo Parmanto dan Romo Fede, saya katakan minggu lalu, saya bangga dengan mereka berdua atas segala kebaikan yang saya rasakan sampai hari ini. Jadi saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas segalanya. Marilah kita berjalan bersama-sama, semoga kalau kita semakin baik di masa-masa yang akan datang. Matur nuwun berkenan. Terima kasih Pak Budi. Dan yang terakhir, kami juga ingin mendengarkan peneguhan dari Bapak Uskup. Kepada Bapak Uskup kami persilakan. Karena ngomong Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, justru Pastor Paroki itu kalau dari kedua itu bukan vikaris, yang vikaris yang ketiga itu. Kata vikaris itu adalah kata sebenarnya tadinya itulah dari guru, katanya jelek sekali pembantu, sedangkan naik lagi menjadi kapelan. Sekarang dibaguskan lagi vikaris parokial. Tapi justru yang menggarisbawahi gereja Katolik tadi saya sampaikan, yang semakin tinggi di gereja Katolik, semakin dekat dengan Tuhan adalah yang semakin menjadi pelayan. Servus Sacrorum Dei. Paus sendiri adalah membantu, dia pelayan. Makanya dia pakai semangatnya Servus Sacrorum Dei. Pelayan dari pelayan. Sudah tidak lagi yang paling tinggi menguasai, cari sesuatu, berkelipatan dan sebagainya, lalu ada nepotisme, korupsi, apalagi sampai korupsi, nggak mungkin. Itu di gereja Katolik yang unggul. Maka saya sampaikan, pastor kepala paroki sama sebenarnya tadi lihat yang sesungguhnya yang benar itu ya seperti ketika uskup dipangiskan harus ada sumpah dulu, tanda tangan, perjanjian, lalu dia menjalankan tugas. Pastor paroki ketika penggantian juga begitu. Kalau vikaris nggak usah. Tapi yang benar adalah pastor kepala paroki dengan pasangan dengan nomor uskup dan dipisah sambungkan apa saja itu benar-benar menjadi sesuatu semangat baru untuk nanti menangani. Begitu juga di depan dan sebagainya. Tapi jadi tidak usah takut nanti suatu saat kita jadi vikaris, suatu saat saya jadi kepala dan sebagainya. Kita sangat biasa sekali dan tidak terlalu mengejar status ataupun pendidikan anak-anak ataupun kemuliaan di pimpinan negara. Itu tidak masalah. Jadi pastor kepala baptis itu sangat benar. Uskup bisa bertambah, kerjaannya lebih besar, lebih berat daripada uskup. Uskup hanya mengkoordinasi pastor-pastor kepala paroki. Tapi yang salah nanti menjadi raja-raja kecil di sana. Kalau yang salah, kalau yang benar tidak, betul-betul menangani uskup, menangani tugas-tugas uskup luar biasa. Nah, yang salah itu nanti sudah katakan sama uskup, jadi punya jadi raja kecil sendiri dan sebagainya. Nanti itu kan akan kita nilai, ini nggak bakal jadi pastor paroki, maka nggak pernah jadi pastor paroki kemarin. Atau sebaliknya, yang masih vikaris, ini pantas jadi pastor paroki dan itu ada kriterianya luar biasa. Maka saya doakan bersama-sama pastor kepala paroki itu adalah tugas yang berat, tetapi sekali lagi dengan semangat ini akan menjadi terlaksana sebagai pelayan dan solusi baik. Kedua, tadi Bapak Parmanto mengatakan sedikit demi sedikit maka menjadi bukti. Itu kuno, tetapi sudah tua juga ini. Maksud saya di Pantura ini
Saya mengenal ada 27 paroki, stasinya ada 117-an. Pantura ini semua terkenal sebetulnya murah hati. Ini sekarang terbukti. Semuanya bangun loh di Pantura ini. Nanti saya habis ini ke Comal, peletakan batu pertama untuk bangun stasi Comal. Lalu di Karanganyar, paroki yang baru. Lalu juga yang di Brebes, yang di Jati Barat. Lalu ada, dan hampir semua ini sekarang sedang membangun, luar biasa. Lalu kalau tadi disampaikan sedikit demi sedikit menjadi bukit, itu kuno, dan saya percaya untuk yang di paroki di utara ini, utara harus berbeda dengan Dekan utara itu luar biasa kalau kita mau melihat Allah. Mungkin Anda masuk di sana. Kolektanya itu besar, bukan dari kelebihannya, justru dari kekurangannya. Prosentase kolektor ya memang dinilai, tapi itu salah satu penilaian. Gereja Katolik itu selalu penilaiannya sekali lagi, kolektor itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kembali lagi kepada gereja, kembali lagi kepada umat dan seterusnya, bukan untuk keuskupan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk uskupnya, bukan untuk juga para imamnya. Kolektor itu memang salah satu ciri khas yang nanti diolah semua oleh keuskupan menjadi sesuatu yang bersama. Dan kita kalau melihat Pantura ini, prosentase kolektornya besar, dari kekurangannya itu yang memang sedikit terus menjadi betul-betul besar ya. Saya menyampaikan mau itu pastor paroki, vikaris paroki, mau itu uskup, mau itu siapa saja, tadi yang menang adalah yang memiliki kasih. Umat pun sama. Dengan siapapun juga yang memiliki kasih, nanti isinya tadi ada pelayanan, ada perhatian, ada uang juga, ada segala-galanya yang dibagikan, diberikan kepada orang. Apa yang diberikan? Kekurangan. Jadi kalau kekurangan itu berlimpahan sekali. Tapi karena kemurahan hatian, sekali lagi ada kasih dari semua umat, semua pemimpin dan semuanya. Maka sampai yang bisa terjadi seperti ini karena pemberian yang besar dari para umat yang lewat rombongan yang luar biasa. Ini sebenarnya kecil sebenarnya, tapi kok bisa membangun sesuatu yang baik. Nanti kita masih tunggu kayak lagi. Ini panas ya. Suatu saat ini ditutup dan sebagainya kita pakai kasih. Dan ada banyak saya nggak bisa berdua karena panas. Nanti sebaliknya lagi pas pakai kasih saya nggak bisa berdua karena saya ngantuk. Tapi paling tidak untuk membuat orang dekat kepada Tuhan bisa berdoa dengan baik, itu adalah salah satu sarana yang terbaik. Tadi yang disampaikan oleh Doni tadi, membawa kepada Tuhan, membawa kepada orang ke surga, itu sangat luar biasa. Maka perlu mempunyai kasih untuk siapa. Terima kasih selamat bertugas kepada para mentor, kepada yang baru, dan demikian juga kepada rombongan ini untuk menjalankan tugas kita. Kembali lagi kepada Benito, itu mungkin di sini kurang makan ya. Semoga kurus-kurus saya baru ketemu sampai sekarang. Semoga bisa. Saya kira terima kasih dan cukup kita mohon berkata. Sekali lagi kami atas nama DPP, DKP dan seluruh umat Kristen mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada para mentor dan para pintu. Doa kami untuk Kristen selalu menyertai berkat Tuhan melimpah. Juga selamat datang di para Kristen kepada Romo dan Romo Desa. Kami siap bekerjasama untuk menjadikan para ini lebih baik dan lebih maju lagi. Amin saudara. Dan yang terakhir, izinkan saya untuk membacakan dua buah pantun. Pantun yang pertama, beli ugas di Purwokerto, penjualnya ramah, tempatnya berasing, tutup kain tirai.
Selamat bertugas Romo Parmanto. Semoga pembangunan rumah manusia AMC cepat selesai. Mantun yang terakhir, Bapak Uskup berjubah putih memimpin Ekaristi. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran untuk mau berkata dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah Bapa telah melakukan saudara kembalinya yang berkudus dan meninggalkan saudara menjadi kerajaan. Semoga ia memelihara saudara dalam cinta kasih. Ia berjanji mengutus kebenaran agar sama diri. Semoga ia menentukan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Ia telah menyatakan cinta kasih dalam hati para murid Yesus. Semoga ia mempersatukan saudara dalam karya dan cinta kasih dan bimbingan. Saudara kepada sukacita kerajaan Allah. Semoga saudara sekalian selalu dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan kasih sudah selesai. Pelantikan dan serah terima pastor paroki sudah selesai. Syukur kepada